Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Mazmur 116 atau Mazmur 116 ayat 5. Tuhan itu setia, bukan pertama-tama kepada perjanjian, melainkan kepada manusia yang dikasihinya. Keadilan Allah yang setia berwujud cinta dan belas kasihan. Maka dalam umat yang setia pada Allah, keadilan tidak dapat dibatasi pada keseimbangan hak dan kewajiban. Di hadapan Allah yang adil dalam belas kasihnya, keadilan sosial mesti terwujud cinta dan belas kasihan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Walaupun tepatnya yang utama adalah ruang pengadilan, lihat Ulangan 16 ayat 18 sampai 20. Nah, jadi Bapak-bapak yang terkasih, kalau kita mendalami ini luar biasa. Apalagi Bapak-bapak yang sudah mendapat vonis, ya kan? Ingkrah. Jadi ini adalah sukacita dan penghiburan agar kita tidak melakukan balas dendam atau prinsip-prinsip ketidakadilan kepada orang lain. Perjanjian baru dengan Allah mesti memperbaharui juga keadilan antar manusia. Makanya ada khotbah di bukit menuntut, ya kan? Ada khotbah di bukit menuntut agar jemaat Kristus menjalankan keadilan yang melebihi keadilan para ahli Taurat dan mengatakan prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Matius 5 ayat 40. Jadi Yesus mempertegas dan menjelaskan bagaimana hukum cinta kasih itu. Ya. Nah, ini yang sering diolok-olek oleh orang yang tidak mengimani Yesus Kristus, tidak mengimani firman dan sabda Yesus Kristus. Ya. Seseorang menampar pipi kanan atau menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Ini sebenarnya adalah prinsip keadilan. Ya, maksud Yesus adalah bukan, ya, yang harus dilakukan adalah, ya, membalas, tetapi justru memberikan pengampunan. Dengan melawan dan membalas, kejahatan tidak pernah akan diatasi. Nah, itu. Dengan melawan dan membalas, kejahatan tak pernah akan diatasi. Ya. Guna membangun keadilan di tengah-tengah kecurigaan dan kecurangan perlu awal baru. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian terlebih dahulu kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Itu dikatakan Yesus sangat tegas sekali. Menurut Yesus, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung pada dua hukum kasih yang oleh Yesus dipersatukan. Ya, kasih yang mengerjakan keadilan pada sesama dan kasih setia pada Allah yang demi kesetiaannya membenarkan manusia. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Di bawah Bapak yang terkasih, itu harus menjadi pegangan dan landasan kita untuk bertindak. Bagaimana membangun martabat atau menghormati martabat manusia demi hidup yang rukun, damai, dan sejahtera. Nah, yang kedua, usaha membangun masyarakat adil. Nah, ini dia. Sepanjang sejarah, orang Kristen berusaha mewujudkan kesetiaan terhadap Allah dalam loyalitas sosial, sebagaimana dinasihatkan umpamanya dalam surat Petrus. Surat Petrus ini sangat jelas lah, ya. Tunduklah karena Allah kepada sesama lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada pejabat-pejabat yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 1 Petrus 2 ayat 13. Sepanjang sejarah, keadilan Allah senantiasa dikaitkan dengan beraneka ragam gambaran dan usaha keadilan manusiawi. Namun selalu terasa juga ketegangan antara iman akan Allah yang membenarkan manusia
karena rahmatnya dan kedosaan manusia serta ketimpangan sosial yang tampaknya sulit diatasi. Jadi bapak-bapak yang terkasih, dalam tradisi ajaran moral gereja, keadilan diterangkan sebagai suatu keutamaan, yaitu sebagai sikap manusia yang memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya dan yang ia butuhkan. Orang dinyatakan adil bila jasa sesama dibalas dengan seimbang. Justitia commutativa, dan kekayaan yang tersedia di dunia dibagi rata menurut kebutuhan masing-masing. Justitia distributiva. Semua itu menurut suatu tata hukum masyarakat dan negara. Tuntutan hukum sipil yang berpedoman pada tata ciptaan Tuhan, hukum kodrat, tampaknya jelas dan tegas. Demikian pula tuntutan keadilan yang harus dijalankan karena ketaatan kepada Allah. Dan memang dalam masyarakat yang stabil dan statis, seperti dalam masyarakat feodal, keutamaan subjektif tersebut di atas dapat menjamin bahwa setiap orang mendapat haknya. Bahkan revolusi-revolusi besar di Amerika dan Eropa pada akhir abad ke-18 masih amat yakin akan keutamaan para warga dan mencanangkan cita-cita keadilan dalam rumus kebebasan individu, kesamaan semua di depan hukum, dan kekayaan untuk masing-masing. Namun pada waktu yang sama, revolusi industri mulai membubarkan tata tertib masyarakat feodal. Kemiskinan yang meluas mulai memperlihatkan bahwa keadilan tidak dapat dijamin hanya oleh sikap orang yang menjalankan keadilan dengan taat pada tuntutan dan tatanan masyarakat. Jadi bapak-bapak yang terkasih, keadilan menuntut supaya masyarakat sendiri ditata secara sosial demokratis. Makanya bangsa Indonesia ini ya menggunakan sistem demokrasi. Sejak itu keadilan mulai dipandang pertama-tama sebagai struktur sosial yang tepat karena memajukan kepentingan umum dan memberi ruang bagi hidup dan inisiatif setiap orang. Ya, inisiatif setiap orang. Sejak itu orang mulai berbicara atau bicara mengenai keadilan sosial. Nah, jadi kita melihat juga ya tokoh lain. Karl Marx 1883 mengecam masyarakat feodal dan kapitalis yang berkembang pesat karena industrialisasi. Marx yakin tata masyarakat itu mengakibatkan penderitaan kaum buruh. Kritik sosial ini didasarkan pada materialisme dialektis dan materialisme historis. Keyakinan pokok dalam teori ini ialah bahwa sejarah manusia tidak ditentukan oleh budi manusia dan oleh kebebasannya atau roh, melainkan oleh perkembangan materi, oleh kerja manusia dan khususnya oleh kerja tangan. Kebudayaan dan hidup rohani manusia, pikirannya dan cita-citanya hanyalah pantulan tata produksi. Sebetulnya tidak ada kebebasan, tidak ada tempat untuk cita-cita luhur manusia dan untuk rahmat. Karya Allah tidak berarti. Nah, ini pandangan ya Karl Marx ya. Hidup sosial ditentukan oleh sistem produksi, yaitu kepentingan mereka yang memiliki uang dan sarana produksi mesin, yakni kelas kapitalis melawan kepentingan mereka yang hanya dapat menyediakan tenaga kerja, yakni kelas proletar. Menurut Marx, hidup sosial adalah satu kepentingan dan permusuhan antara kelas kapitalis dan kelas pekerja. Namun Marx mengharapkan bahwa justru pertentangan kelas akan memajukan perkembangan masyarakat dan bahwa akhirnya melalui revolusi diciptakan suatu masyarakat tanpa kelas yang di dalamnya semua ketidakadilan diatasi. Itu Karl Marx ya. Bagaimana kita melihat ini? Kebebasan kaum buruh dicita-citakan oleh Marx, namun dalam teorinya Marx sama seperti kaum kapitalis. Jadi ini hanya
retorika. Ia memandang buruh hanya sebagai tenaga kerja yang menggerakkan roda produksi. Marxisme tidak mengenal manusia, karena baginya manusia hanyalah faktor produksi semata-mata. Ini pandangannya yang sungguh tidak tepat, tidak sesuai. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, Marxisme tidak mengenal manusia dalam martabatnya. Karena manusia seluruhnya diabadikan kepada negara. Dan kalau negara tidak memberi ruang bagi keluarga dan paguyuban-paguyuban manusia lainnya, namun Marxisme tidak mengenal manusia. Ya. Jadi jelas di situ, Bapak-bapak ya. Mungkin ada yang berpandangan, ya. Jadi, namun Marxisme tidak mengenal manusia, terutama karena pandangan hidup Marxis adalah ateis. Kalau Allah disangkal, pribadi manusia kehilangan dasarnya dan dibina suatu hidup masyarakat yang tidak mengakui martabat dan tanggung jawab pribadi manusia. Memang harus diakui juga Marx dan Marxisme membuka mata banyak orang. Orang menjadi sadar bahwa masyarakat dibentuk oleh manusia dan oleh karena itu perlu diusahakan supaya tata masyarakat memberi kesempatan hidup kepada setiap orang. Tidak cukup lagi jika kita hanya mengindahkan hak milik orang. Keadilan sosial berarti menanggapi kebutuhan para warga dan membuka kemungkinan mengembangkan diri, terutama bagi anggota-anggota masyarakat yang sampai kini tersisih. Keadilan diartikan lebih dinamis, bersifat sosial, bahkan struktural. Keadilan sejati harus dicari dan diwujudkan justru demi mereka yang sampai kini tersingkir. Nah, sekarang yang ketiga adalah ajaran sosial gereja. Nah, ini adalah sesuatu yang penting bagi kita bersama untuk memahami ini. Ya, kita sering mendengar ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja menyarankan agar kita belajar terus dalam mencari dan menegakkan keadilan. Jadi belajar terus dalam mencari dan menegakkan keadilan. Ajaran yang secara khusus terumus dalam ensiklik para paus itu mau mengungkapkan sikap kerja terhadap masalah-masalah sosioekonomis dan politik, khususnya sejak munculnya masalah sosial pada awal abad ke-18. Nah, kita lihat ensiklik Rerum Novarum mengenai masalah kaum buruh dari Paus Leo ke-13 1891 adalah dokumen gerejawi pertama yang membahas masalah sosial secara menyeluruh. Paus Leo ke-13 melihat masalah sosial terutama sebagai masalah buruh. Oleh para paus, Rerum Novarum selanjutnya dikenangkan sebagai ajaran sosial perdana. Setelah perubahan sosial dan politik akibat Perang Dunia Pertama, Paus Pius ke-11 1931 membahas kembali masalah sosial dalam ensiklik Quadragesimo Anno tahun ke-40. Masalah buruh dibicarakan lagi, namun untuk menyelesaikannya perlu ada pembaruan masyarakat. Di tengah-tengah Perang Dunia Kedua, Paus Pius ke-12 1941 tidak menulis suatu ensiklik sosial, namun dalam pidato Pentakosta yang disiarkan lewat Radio Vatikan mengenangkan 50 tahun Rerum Novarum dengan menyebut sejumlah asas ajaran sosial Katolik. Setelah banyak negara mendapat kemerdekaan, ensiklik Mater et Magistra, Ibu dan Guru, yang ditulis oleh Paus Yohanes ke-23 1961 membahas perkembangan sosial dan pembangunan masyarakat dalam terang iman Kristiani, dan ensiklik Pacem in Terris 1963 membicarakan masalah politik, yaitu perdamaian antara bangsa-bangsa dalam kebenaran, keadilan, kasih, dan kemerdekaan. Setelah Konsili Vatikan kedua, Paus Paulus ke-6 pada tahun 1971 mengenangkan Rerum Novarum serta ensiklik-ensiklik sosial lainnya dengan mengemukakan
ajaran sosial gereja dalam suratnya Octogesima Adveniens menjelang 80 tahun. Ditegaskan bahwa keterlibatan sosial dan pengaruh masyarakat sebetulnya merupakan tugas dan wewenang kaum awam dalam gereja. Nah, itu tugas kaum awam ya. 90 tahun setelah Rerum Novarum, Paus Yohanes Paulus II membicarakan kembali tema perdana itu, yakni kerja manusia, dalam ensikliknya Laborem Exercens ya, dengan bekerja. Dan untuk ulang tahun ke-100 dari Rerum Novarum 1991, Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Catechismus Annus ulang tahun ke-100 ingin memperbarui ya, Centesimus Annus ulang tahun ke-100 ingin memperbarui ajaran sosial setelah runtuhnya sosialisme. Nah, ini sejarah ya, supaya dipahami. Konsili Vatikan kedua juga membicarakan masalah sosial, sosioekonomis, dan politis, khususnya dalam konstitusi pastoral Gaudium et Spes mengenai gereja dalam dunia modern. Menurut konsili, ajaran dan keterlibatan sosial merupakan salah satu segi penghayatan iman gereja dalam lingkungan hidup manusia yang otonom dunia. Sesudah konsili, ensiklik sosial Paus ke-6 Populorum Progressio Perkembangan Bangsa-Bangsa 1967 mengenai perkembangan bangsa-bangsa melihat masalah sosial seluas dunia, yakni kesenjangan antara negara dan dunia yang kaya dan negara-negara dan bagian dunia yang miskin. Tema itu diangkat lagi 20 tahun setelah Populorum Progressio oleh Paus Yohanes Paulus II dan ensikliknya Solicitudo Rei Socialis ya, Solicitudo Rei Socialis 1987. Di Bapak-bapak terkasih, ya memang kayaknya bahan ini ya perlu pencernaan lebih lanjut, tetapi bolehlah saya sampaikan sebagai bahan yang mesti kita dengar. Ensiklik para paus ya, ensiklik para paus merupakan acuan pertama bagi ajaran sosial gereja. Namun bukan satu-satunya. Di samping ensiklik itu ada pernyataan dari konferensi uskup-uskup yang membahas bagaimana pewartaan iman mesti menanggapi tantangan khas di dunia kita sekarang ya, yakni tantangan kemasyarakatan dan politik. Nah, ini merupakan tantangan. Jadi apa yang kemarin Pak Lulu sampaikan ditandatangani oleh Presiden ya kan, mengenai ya bagaimana nanti sistem ya kan, itu kan luar biasa. Demikian sidang paripurna Federasi Konferensi Para Uskup Asia FABC di Bandung 1990. Sebab jelaslah bahwa di tengah-tengah perubahan dan modernisasi terdapatlah realitas ketidakadilan yang tetap tidak berubah. Di Asia masih tetap ada kemiskinan yang sangat hebat. Ratusan juta orang terhalang mendapat akses pada sumber-sumber alam. Eksploitasi lingkungan telah merusak sumber-sumber yang sangat berharga, dan dengan demikian merusak juga lingkungan hidup yang spiritual dan material masyarakat kita. Semua ketidakadilan tersebut saling berkaitan dan bersama-sama mengonggok pada krisis kelangsungan hidup. Nah, ini sudah terjadi ya Bapak terkasih, krisis lingkungan hidup. Ya kan, kami saja di rumah kami ini, ledeng tidak jalan atau air pump tidak jalan, sudah ribut kan. Nah, syukurlah hujan turun, Tuhan mendengarkan doa ya kan, memberikan air dari langit ya. Air yang dari pemerintah atau perusahaan tidak jalan karena dalam kondisi kemarau atau perawatan. Air dari Tuhan sering dilupakan, dibiarkan saja jatuh ke tanah, tidak ditampung. Nah, ini merupakan suatu tindakan di mana kita sudah melihat itu. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa akan terjadi krisis pangan, krisis air bersih, dan krisis energi yang menyebabkan manusia-manusia nanti ya kan, bukan dia menuju kepada keadilan, tetapi perampasan hak-hak milik ya orang-orang yang harusnya
melindungi itu. Semua ketidakadilan tersebut saling berkaitan dan bersama-sama mengogok pada krisis kelangsungan hidup. Dalam negara dan lingkungan kita masing-masing, gereja harus menghadapi tantangan tersebut, dan menurut Paus ke-6, ajaran sosial gereja akan berkembang dalam keterlibatan dan refleksi umat di bawah pimpinan kuasa mengajar gereja. Dalam seluruh ajaran sosial gereja ini secara garis besar dapat dibedakan 4 tema yang sedikit banyak berkembang setapak demi setapak. Keempat tema itu tetap menunjuk pada masalah-masalah pokok keadilan yang kita hadapi dewasa ini juga ya. Yang pertama, supaya kerja dihargai agar semua orang dapat memperoleh nafkah yang wajar, ya kan? Yang kedua, supaya hidup masyarakat dan negara ditata demokratis dan sosial. Ketiga, supaya diatasi kesenjangan antara hidup dalam kelimpahan dan kemiskinan yang ekstrim. Keempat, supaya penindasan diakhiri dengan dan pembebasan dimajukan. Nah, berikutnya keadilan dengan hormat akan kerja. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, dengan Rerum Novarum 1891, Paus Leo ke-13 ingin membela kaum buruh, dan oleh sebab itu kerja dan permasalahan kaum buruh menjadi tema perdana dalam ajaran sosial gereja, guna mengatasi kemiskinan kaum buruh dan guna membebaskan mereka dari penindasan. Paus Leo ke-13 mengemukakan ajaran moral. Yang pertama, majikan-majikan tidak boleh memperlakukan buruh-buruh sebagai budak. Oleh sebab itu, mereka terutama wajib membayar upah yang adil, yang menjamin hidup layak para buruh. Kedua, para buruh berhak bergabung dalam perserikatan buruh, supaya dapat mengemukakan tuntutan mereka yang wajar dengan lebih tegas, dan supaya dapat mendesak pelaksanaannya bahkan dengan pemogokan. Paus Leo ke-13 yakin asal semua pihak yang bersangkutan, terutama kaum buruh dan majikan, namun juga pemerintah, menjalankan kewajiban masing-masing, masalah sosial dengan sendirinya akan selesai. Melawan pandangan liberalis, Paus mengingatkan kewajiban pemerintah melindungi kepentingan para buruh. Melawan tuntutan sosialisme untuk meniadakan hak milik pribadi, Paus membela hak buruh akan milik sebagai hasil kerja dan tabungan mereka. Paus mengecam sosialisme Marxis karena materialismenya itu. 40 tahun sesudah itu, Paus Pius ke-11 menjelaskan lebih lanjut ajaran Paus Leo ke-13 itu. Pertama-tama, soal upah yang adil. Tidak setiap kontrak kerja dengan sendirinya adil meskipun sudah disetujui oleh buruh. Kontrak kerja antara pemilik modal, majikan, dan buruh baru dapat disebut adil kalau ada kesepakatan mengenai upah yang adil, dan kalau para buruh diberi kesempatan ikut menentukan arah kebijakan perusahaan. Menurut Quadragesimo Anno, upah harus mencakupi kebutuhan buruh sendiri dan keluarganya, kebutuhan material seperti makan dan kesehatan, maupun kebutuhan budaya seperti pendidikan dan rekreasi. Upah mendapat perhatian utama sebab hanya melalui kerja dan upah, orang kebanyakan dapat mengambil bagian dalam kekayaan dunia yang diperuntukkan bagi semua orang. Selain itu, mulai didasari pula bahwa masalah sosial hanya dapat diatasi kalau pertentangan antara kelas buruh dan pemilik modal dapat diatasi sehingga mereka dapat membina kerjasama. Untuk itu, Quadragesimo Anno mengusulkan supaya dalam masyarakat industrialisasi dibentuk institusi-institusi pengantara yang menjalin kerjasama antara buruh dan majikan dalam satu proyek. Paus Pius ke-11 juga mengkoreksi salah paham seakan-akan menurut ajaran sosial gereja hak milik itu suci. Ditegaskan bahwa hak milik bersifat sosial, khususnya modal besar harus dipakai demi kesejahteraan umum dan negara, dan pemerintah harus mengawasi itu. Modal tidak boleh dipakai melawan kepentingan kerja. Konsili Vatikan kedua juga berbicara mengenai kerja, namun terutama mengenai nilai kegiatan manusia.
baik perorangan maupun kolektif, yaitu usaha raksasa yang dari zaman ke zaman dikerahkan oleh banyak orang untuk memperbaiki kondisi hidup manusia. Usaha manusia itu sesuai dengan rencana Allah, dan kemenangan-kemenangan bangsa manusia menandakan keagungan Allah. Gaudium et Spes artikel 34. Kerja manusia itu luhur, juga kerja para buruh. Maka sambil memuji prestasi kemajuan ekonomi, konsili menegaskan bahwa dalam usaha-usaha ekonomi kerja manusia lebih unggul daripada faktor-faktor ekonomi lainnya yang hanya bersifat sarana. Gaudium et Spes artikel 67. Oleh sebab itu harus diusahakan kondisi kerja yang sesuai dengan martabat manusia, upah yang memadai, dan partisipasi karyawan dalam menentukan kebijakan perusahaan dan ekonomi nasional. Jadi bapak-bapak yang terkasih, memang materi ini cukup berat untuk dipahami, tetapi tidak masalah supaya kita bisa menjadi orang Kristiani yang memperjuangkan keadilan, terutama dalam sektor pekerjaan, sektor buruh. Ya, nanti kita keluar pun akan menjadi majikan. Ya. Ajaran sosial gereja tidak mengutuk ekonomi kapitalis beserta bentuk perusahaan, manajemen, dan cara kerjanya. Namun ditegaskan bahwa perusahaan merupakan persatuan manusia, bukan persatuan uang saja. Ajaran sosial gereja mengecam pemikiran kapitalis yang mengutamakan kepentingan modal di atas kepentingan buruh. Politik kapitalis yang mempekerjakan buruh guna meraih keuntungan semata-mata, sehingga buruh dianggap sebagai tenaga kerja saja. Maka masalah kerja lebih luas daripada masalah upah. Sistem kerja dan sistem berpikir harus diubah supaya dunia kerja menjadi lebih demokratis. Kepentingan kerja ada di atas kepentingan modal, menjadi semboyan dalam ensiklik Laborem Exercens. Di sini Paus Yohanes Paulus II mengajak agar manusia mengatasi cara pikir dan sistem ekonomi kapitalis yang memperlawankan modal dan kerja, sebab dalam bentuk manapun, entah sebagai uang atau mesin, entah sebagai pengetahuan atau sebagai keterampilan, modal adalah hasil kerja. Maka tata perusahaan hanya tepat artinya benar dan secara moral baik, kalau pada dasarnya mengatasi pertentangan antara kerja dan modal, dan kalau terarah guna mewujudkan prinsip yang disebut di atas. Kepentingan kerja ditempatkan di atas kepentingan modal. Modal tidak pernah dapat dilawankan dengan kerja. Ya, hak milik pribadi ditempatkan di bawah hak umum atas kesejahteraan. Namun dari pihak lain dipegang teguh prinsip bahwa manusia bukan alat masyarakat. Kesejahteraan umum harus memberi tempat dan peluang untuk perkembangan pribadi dan inisiatif manusia. Paus Yohanes Paulus II mengembangkan semacam pluralisme dalam tata ekonomi, tidak segala keputusan dalam tangan pemilik kapital modal. Tetapi juga tidak semua diatur oleh pemerintah. Di samping peranan majikan, diperhatikan juga pengaruh dari apa yang oleh Paus Yohanes Paulus disebut majikan tidak langsung, yakni segala peraturan kerja, kondisi produksi, pemasaran, pendidikan, pendeknya segala faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi situasi kerja, dan untuk sebagian harus diserahkan atau diarahkan atau diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu dalam hal kerja dan modal tidak lagi berlaku keadilan individual, melainkan segalanya ditentukan dalam rangka hidup bersama oleh manusia yang berdaulat dalam masyarakat. Di bapak-bapak yang terkasih, nilai kerja tidak hanya dikhianati dengan upah yang tidak cukup untuk hidup. Nilai kerja dikhianati lebih keras lagi kalau orang yang mencari kerja tidak mendapat tempat kerja. Terutama bagi orang yang tidak mempunyai keterampilan khusus, tertutuplah pintu pada dunia kerja, dan dengan demikian juga pada kekayaan bumi yang dimaksudkan untuk semua. Sehingga bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, mohon di dalam rumah retret ini bapak-bapak berusahalah bekerja, mendalami sesuatu, berelasi yang baik dan benar, untuk nanti keluar dari tempat retret ini bapak-bapak bisa bekerja dan tidak terjerumus lagi ke tempat-tempat yang kelam ini, begitu. Jadi harus ada keterampilan khusus.
Sementara kekayaan alam yang raksasa tidak dimanfaatkan, ada lautan orang yang menganggur atau setengah menganggur dan yang menderita kelaparan. Hal itu membuktikan dengan jelas bahwa dalam negara-negara kita dan dalam hubungan antar negara pada tingkat kontinental dan tingkat dunia, ada sesuatu yang tidak tepat dalam tata kerja dan hubungan kerja. LE artikel 18. Ajaran sosial gereja mengajak semua supaya mengerahkan keahlian ekonomi dan inisiatif para usahawan bersama keinginan kaum buruh untuk maju. Dengan demikian diharapkan bahwa orang yang mau bekerja memperoleh pekerjaan dan jaminan hidup. Kesempatan kerja adalah tuntunan keadilan yang dasariah. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kita akan terus membedah ini prinsip keadilan. Jadi jangan-jangan dalam dunia kerja, waktu kita belum masuk di rumah retret ini, kita tidak mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah dalam bekerja. Kita mengejar materi sebanyak-banyaknya. Kita mengejar uang sebanyak-banyaknya. Jadi kita bekerja itu, ya, bukan mengikuti kaidah dari kitab suci atau secara alkitabiah atau secara biblis, tapi kita mengikuti kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang tidak berkeadilan, sehingga kita dihajar dan diajar Allah untuk berada di tempat ini untuk belajar bahwa ketika nanti kita sudah selesai di tempat ini, kita membuka usaha atau bekerja untuk dalam prinsip-prinsip keadilan. Mempekerjakan orang itu, buatlah orang itu punya keterampilan. Apapun profesinya, sekecil apapun profesinya, buatlah dulu pelatihannya. Ya, kalau kita merekrut pembantu rumah tangga, ya diajarkanlah dulu cara memasak. Jangan langsung mau terima bersih. Kalau kita ingin membuka perkebunan, ya kan ajarkanlah dulu. Mulai dari mendodosnya, menanamnya, merawatnya, dan sebagainya. Ya bapak-bapak yang terkasih, ya tidak terjadi yang namanya perbudakan atau pelanggaran kerja kalau kita melakukan pendidikan dan latihan kerja kepada orang-orang yang kita pekerjakan, walaupun 1-2 orang. Begitu juga dengan diri kita. Jadi bapak-bapak yang terkasih, demikianlah katekese kita pada hari ini. Materinya ya akan perlahan-lahan kita pahami. Memang materi ini berat dalam artian kita perlu memahami dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan. Nanti apa yang dimaksud oleh Pak Yakobus nih, ya kan? Jadi lewat-lewat saja, tetapi tidak masalah. Tetap nanti kalau ingin diulang lagi di YouTube saya itu tinggal dibuka saja, tidak masalah. Ya, karena tetap saya rekam beberapa, ya cukup banyak sudah saya rekam sehingga nanti bisa menjadi modal dasar kita untuk berkarya di segala bidang, terutama di dunia kerja. Toh kita akan nanti masuk ke dunia kerja kan, setelah kita pulang dari tempat ini kan kita bekerja ya bapak-bapak, kan tidak nganggur kan? Kalau nganggur bahaya nanti. Lalu balik lagi kan? Nah penting itu. Baik ya, seperti biasanya memang tidak ada tanya jawab untuk beberapa materi ke depan karena kita ingin lebih banyak yang namanya memberikan pengetahuan atau pengajaran. Nah, mungkin Pak Lulu kok udah megang mic nih, seperti ada yang ditanyakan nih. Silakan Pak. Ini ada Yesus terlahir sebagai manusia. Ya. Kemudian ditanyakan bahwa manusia itu kan sejak awalnya kita. Berarti yang dilakukan manusia itu tidak ada punya bawaan dosa. Ya. Menurut Bapak, apakah dengan Yesus menjadi manusia itu dia berdosa? Gimana Pak? Tidak jelas Pak. Tes, jelas Pak. Sekarang udah jelas. Tadi pertanyaannya aja Pak. Pertanyaannya yang Yesus kan hidup sebagai manusia. Ya Pak. Dia lahir dari manusia. Sejak awal manusia itu berdosa Ya. dari Adam dan Hawa. Sehingga
ini apakah kan dikatakan itu tidak bisa. Nah, padahal dia lahir sebagai manusia. Terus Bapak, pandangan Bapak gimana? Oh begitu. Oh jelas lah Pak. Yesus lahir sebagai manusia. Dia menegaskan bahwa manusia itu pada mulanya baik adanya dan tidak berdosa. Yang membuat manusia berdosa itu adalah keinginan nafsunya itu yang ingin sama seperti Allah. Sehingga Allah menjadi pribadi manusia dengan perantaraan Bunda Maria dia dilahirkan, ingin menyatakan bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang tidak berdosa. Dosa itu akibat manusia itu tidak setia terhadap janji Allah. Jadi kan pohon atau buah dari pohon yang baik dan jahat itu jangan sekali-kali kau makan. Kalau kau makan kau akan mati. Nah, jadi ketidaksetiaan manusia itulah yang membuat manusia itu berdosa. Nah, manusia yang lahir ini mewarisi dosa asal yang disebut dosa Adam dan Hawa. Terlepas dari tindakan-tindakannya. Apalagi kalau manusia itu, mohon maaf, kalau misalnya tindakan itu dihasilkan dari perzinahan, kemudian hasil misalnya apa. Nah, dosa materi manusia itu hanya bisa disucikan dengan rahmat baptisan itu. Jadi dengan Yesus menjadi manusia, Yesus menyatakan bahwa manusia itu diselamatkan karena Allah yang begitu mencintai. Nah, Allah yang begitu mencintai manusia itu, begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal itu menjadi manusia. Dan jelas bahwa Allah yang menjadi manusia itu 100% manusia, 100% Allah. Dan dalam hal dosa, Yesus tidak memiliki dosa karena dia yang sang suci, maha suci. Nah, jadi itu harus dipahami sebagai sesuatu firman dan sabda yang memang berasal dari Allah. Nah, jadi memang untuk memahami konsepsi manusia itu semuanya berdosa, lalu mengapa Allah menjadi manusia, dan mulai dari dia dilahirkan sampai dia menjadi anak-anak terus menjadi apakah Yesus itu berdosa? Dia tidak berdosa karena dia sang suci, sang sabda, dia Roh Kudus. Jadi apa yang dinyatakan itu tidaklah sesuatu yang harus kita perdebatkan. Jadi hakikatnya itu. Nah, itu harus dipahami. Nah, itu adalah keyakinan iman Kristiani yang memang harus menjadi keyakinan. Dalam Syahadat Para Rasul itu dijelaskan. Jadi seperti itu, Pak. Nah, itu dulu jawaban saya. Jadi mungkin Pak, masih ada lagi Pak kayaknya. Ya, baik. Demikian dulu. Ya, tidak apa-apa, satu pertanyaan dulu. Mari kita tutup kegiatan katekese kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau tahu apa isi hati kami semuanya. Engkau memberikan kami panca indera untuk mendengarkan firman dan sabdamu, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari firman dan sabdamu untuk membangun tata dunia yang menuju kepada prinsip cinta kasih dan keadilan yang sejati. Tetapi apa yang kami pikirkan di dunia ini adalah sementara. Yang utama adalah kehidupan abadi bersama Dikau di dalam kerajaan-Mu. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi agar kami terus menambah pengetahuan, dan tambahkanlah iman kepada kami agar kami dapat memikirkan dengan bimbingan Roh Kudus firman dan sabdamu, serta mengucapkan dan melaksanakan dalam tindakan kami sehari-hari. Berkatilah keluarga kami, berkatilah para orang tua kami, dan berkatilah pribadi lepas pribadi kami, agar kami yang sakit dipulihkan, agar yang menderita diangkat penderitaannya.
Dan kami semua bersekutu dalam nama-Mu, karena kemuliaan nama-Mu harus kami wartakan sampai ke ujung dunia. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.